Assalamualaikum, welcome to Compusoft Online English Training. Langsung kita masuk pada lesson 1, pada level 2 kursus bahasa Inggris online dengan sistem full conversation ini. Kali ini yang akan kita latih adalah embedded answer. Saya yakin Anda masih ingat saat level 1 sebelumnya kita pernah mempelajari 3 types of answering, 3 jenis cara menjawab. Yaitu short answer, contohnya are you a student? Jawabannya adalah yes I am. Itu adalah short answer atau jawaban singkat. Kemudian complete answer atau jawaban lengkap, contoh are you a student? Jawabannya adalah yes I'm a student. Dan yang terakhir adalah short and complete, contoh are you a student? Yes I am a student. 3 tipe jawaban itu sudah kita pelajari semua pada level 1 sebelumnya. Yang sekarang akan kita latih adalah embedded answer. Oke? Coba sekarang Anda dengarkan dulu dialog antara Kate dan John berikut ini. Are you a student of eCompusoft? I am. Who is your teacher? Mr. Tugger is. Can you speak English? I can. By the way, do you smoke? I don't, but Mr. Tugger does. Tadi baru saja Anda mendengarkan Kate bertanya, are you a student of eCompusoft? Kemudian John menjawab, I'm. I'm itu adalah embedded answer. Kalau short answer, yes, I am. Short answer, yes, I am. Tetapi karena ini embedded answer, Anda buang yes dan no-nya. Langsung I am. Okay, are you students of eCompusoft? I am. Kemudian Kate bertanya lagi, who is your teacher? Jawaban lengkapnya atau complete answer-nya adalah Mr. Teguh is my teacher. Tapi karena ini embedded answer, Anda cukup berhenti sampai auxiliary-nya saja. Auxiliary-nya yaitu, Anda masih ingat? Is, good. Okay, Mr. Teguh is. Saya tidak akan menjelaskan lagi tentang auxiliary verb atau kata bantu kerja karena sudah dibahas pada level 1 sebelumnya. Intinya pada embedded answer yaitu auxiliary. Oke? Seperti pada di atas Anda lihat, are you students of eCompusoft? I am. M adalah auxiliary. Selanjutnya Kate bertanya, can you speak English? Jawaban shortnya, jawaban singkatnya adalah yes I can. Yes, I can. Tetapi karena ini embedded answer, yes-nya dalam hati saja. I can. Can you speak English? I can. Tidak usah yes, I can. Oke? Terakhir Kate bertanya, do you smoke? Harusnya no, I don't. Itu adalah short answer, no, I don't. Tapi karena ini embedded answer, cukup. I don't. No-nya dalam hati. But Mr. Teguh smokes. Mungkin harusnya begitu. But Mr. Teguh smokes. Tapi smokes bukanlah auxiliary. Sedangkan embedded answer, kuncinya adalah good. Auxiliary. Itulah sebabnya kita tidak mengatakan but Mr. Teguh smokes. Tapi but Mr. Teguh does. Ini adalah embedded answer. Oke. Oke, sekarang silakan Anda lihat explanation di bawahnya yang tadi, yang A, B, C, D, dan E, ya, A, B, C, D, E. Itu adalah penjelasan dialog yang di atas. Oke. Are you a student of eCompusoft? I am. Who is your teacher? Mr. Tugger is. Can you speak English? I can. By the way, do you smoke? I don't, but Mr. Tugger does. Mari kita pindah ke bagian yang lebih ke bawah. Pattern, polanya adalah subject, diikuti dengan auxiliary. Sekedar mengingatkan auxiliary itu apa. Itu di bawah Anda lihat ada to be, do, does, tentunya did, can, tentunya could, will, shall, tentunya would, should, may, tentunya might, must tidak ada bentuk keduanya, need juga tidak dipakai dalam auxiliary bentuk dua, have, has, menjadi had tentunya. Oke. There juga tidak dipakai dalam bentuk duanya sebagai auxiliary. Kemudian used to, ought to. Oke, ini adalah auxiliary. Oke. Saya mengingatkan kembali pada level 1 sebelumnya bahwa ada 3 jenis kalimat.
Oke, Anda lihat tuh di bawahnya. You are a teacher. Itu adalah kalimat yang menggunakan to be. Kemudian you teach English adalah kalimat yang menggunakan verb. Kalimat yang sudah menggunakan verb tidak mungkin ada to be. Kalimat yang sudah menggunakan to be tidak mungkin menggunakan verb lagi. Ini tidak perlu dibahas karena sudah kita bahas pada level 1. Yang terakhir adalah kalimat yang menggunakan auxiliary. Di bawahnya Anda lihat you can teach. Oke, asalnya you teach. You teach itu adalah kalimat verbal. Anda masih ingat. Yaitu kalimat yang menggunakan verb. Tapi ini disisipkan auxiliary can menjadi you can teach. Oke, jadi kalimat tidak lepas dari 3 corak ini. Oke? Baiklah, saatnya kita akan melatih embedded answer melalui bacaan singkat ini, short passage tentang David and Linda. Anda dengarkan baik-baik. Oke, tulisannya tidak saya berikan dulu. Ready. David and Linda. My name is David and I'm a teacher. I'm from France. I teach French at school. Every day I go to school by bus. Linda is my wife. She is a housewife. She is from England. Every day she goes to market by bicycle. Linda and I like sport. On Sundays we play tennis together. Next month we will visit Indonesia. Oke? Saya akan ulangi sekali lagi, Anda dengarkan baik-baik. Kali ini Anda boleh melihat 12 keywords yang ada di bawah itu. Ready. David and Linda. My name is David and I'm a teacher. I'm from France. I teach French at school. Every day I go to school by bus. Linda is my wife. She is a housewife. She is from England. Every day she goes to market by bicycle. Linda and I like sport. On Sundays we play tennis together. Next month we will visit Indonesia. Oke, setelah tadi Anda mendengarkan sambil melihat keywords, sekarang terakhir Anda mendengarkan kembali tanpa melihat keywords dan coba pahami cerita tersebut. Ready? David and Linda. My name is David and I'm a teacher. I'm from France. I teach French at school. Every day I go to school by bus. Linda is my wife. She is a housewife. She is from England. Every day she goes to market by bicycle. Linda and I like sport. On Sundays we play tennis together. Next month we will visit Indonesia. Ready? David and Linda. My name is David and I'm a teacher. I'm from France. I teach French at school. Every day I go to school by bus. Linda is my wife. She is a housewife. She is from England. Every day she goes to market by bicycle. Linda and I like sport. On Sundays we play tennis together. Next month we will visit Indonesia. Oke, jika Anda masih belum memahami, saya minta Anda mengulang-ulang kembali cerita tersebut, tapi jika Anda sudah siap, kita lanjutkan kembali. Sebelum masuk pada practice 1, saya minta Anda mengamati yang ada dalam box itu, yellow box.
Who is your teacher? Itu adalah pertanyaan. Jika kita jawab dengan lengkap, tadi saya katakan Mr. Teguh is my teacher, Anda lihat. Tapi embeddednya adalah Mr. Teguh is. Anda berhenti sampai auxiliary. Contoh lain di bawahnya Anda lihat, who teaches you? Siapa yang mengajar Anda? Jawaban lengkapnya adalah Mr. Teguh teaches me. Oke? Tetapi kalau embeddednya Anda tidak boleh Mr. Teguh teaches. Itu incorrect. Itu salah. Tapi Mr. Teguh does. Dari mana does asalnya? Anda bisa perhatikan di bawah. Mr. Teguh teaches me. Kalau Anda buat sebagai yes no question, menjadi does Mr. Teguh teach me? Oke, Anda tahu berarti auxiliary verb-nya adalah does. Jadi kalau Anda bertanya kenapa Mr. Teguh does, silakan Anda buat coret-coret sendiri. Mr. Teguh teaches me, does Mr. Teguh teach me? Maka auxiliary-nya adalah does. Oke. Silakan Anda pahami dulu. Jika Anda sudah siap, kita melangkah kepada practice 1. Baik, sekarang kita masuk pada practice 1. Jawablah dengan embedded answer. Please answer the following questions. Jawablah pertanyaan berikut using embedded answers. Okay, ready? 1. Are you David? Good, I'm. 2. Are you William? Good, I'm not. 3. Are you a doctor? Good, I'm not. 4. Are you a teacher? Good, I am. 5. Do you come from France? Good, I do. 6. Do you come from England? Good, I don't. 7. Do you teach English? Good, I don't. 8. Do you teach French? Good, I do. 9. Is Linda your wife? Good, she is. 10. Is Linda your student? Good, she isn't, atau she's not. Okay? 11. Is she from Paris? Good, she's not. 12. Is she from England? Good, she is. 13. Does she teach French? Good, she doesn't. 14. Is she a teacher? Good, she isn't, atau she's not. 15. Is she a housewife? Good, she is. 16. Does she go to school? Good, she doesn't. 17. Does she go to market? Good, she does. 18. Does she go by bus? Good, she doesn't. 19. Do you like music? Good, I don't. 20. Do your wife and you like sport? Good, we do. Oke, jawabannya adalah we. 21. Do your wife and you play tennis? Good, apa jawabannya? Good, we do. 22. Do you both play tennis? Good, we do. 23. Will you visit Indonesia? Good, we will. 24. Will you visit Japan? Good, we won't. Will not disingkat jadi we won't. Won't, we won't. We won't atau will not. 25. Are you both happy? Good, we are. Okay. Sekarang kita masuk pada practice 2, masih sama embedded answer, tapi di sini Anda diminta menjawab. Tapi di sini pertanyaannya adalah dengan WH questions. Okay? Ready? 1. Who is a teacher? Good, I am. 2. Who is David? Good, I am. 3. Who teach French? Good, I do. 4. Who come from France? Good, I do. 5. Who teach at school? Good, I do. 6.
Who is your wife? Good. Linda is. 7. Who is a housewife? Good. Linda is. 8. Who goes to market? Good. Linda does. 9. Who goes by bicycle? Good. Linda does. 10. Who comes from England? Good. Linda does. 11. Who likes sport? Good. We do. 12. Who play tennis on Sundays? Good. We do. 13. Who will visit Indonesia? Good. We will. Kalau Anda masih merasa sulit pada pertanyaan yang WH question ini, Anda bisa membuat coret-coret sendiri. Contohnya, number 1. Who is a teacher? Jawaban lengkapnya adalah I'm a teacher. Anda ambil sampai auxiliary-nya saja. Jadi, I'm. Good. Nomor 3, number 3. Who teach French? Anda buat jawaban lengkapnya dulu. I teach French. I don't teach French. Do I teach French? Maka auxiliary-nya adalah do. Itulah jawabannya. I do. Oke. Silakan Anda buat sendiri dengan tertulis jika masih merasa kesulitan. Oke, jika sudah, kita bisa masuk pada practice selanjutnya, yaitu practice 3. Pada practice 3 ini adalah about you, tentang Anda. Oke? Contohnya, saya bertanya pada Anda, who is a professor? Siapa yang profesor? Oke? Anda bukan profesor. Makanya Anda harus menjawab, I'm not. Oke? Misalkan saya bertanya, who is a professor? I'm not, karena Anda bukan profesor. Who is William? Anda bagaimana? Good, I'm not, karena Anda bukanlah William. Oke? Ready? Number 1. Who is a doctor? Good, I'm not. 2. Who is from Japan? Good, I'm not. 3. Who teaches Spanish? Good, I don't. 4. Who is still single? Good, I'm not. 5. Who goes to office? Good, I don't. 6. Who goes to school by taxi? Good, I don't. 7. Who can play badminton? Good, I can't. Oke, saatnya kita masuk pada practice 4. Pada latihan ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Anda. Silakan Anda menjawab berdasarkan data-data Anda sendiri dengan embedded answer pada yang memungkinkan. Maksudnya apa? Kalau saya bertanya pada Anda, are you William? Anda bisa menjawab, I'm not. Oke? Tapi kalau saya bertanya pada Anda, what's your name? Oke? Tentunya Anda tidak bisa menjawab dengan embedded. Jawablah dengan lengkap. My name is siapa? Oke? Silahkan. Ready? Saya bertanya, Anda menjawab sesuai dengan data-data Anda. Number 1. Is your name David? 2. What's your name? 3. Are you a teacher? Good. 4. What are you? 5. Do you learn Mandarin? 6. What do you learn? 7. Are you a doctor? 8. Does your father speak English? 9. Are your parents happy? 10. Do you have any brothers? 11. Are your brothers clever?
12. Can your brother speak English? 13. Is today Sunday? 14. What day is today? 15. Are you learning in Basic 1? 16. Is Ecomsoft good? 17. Will you go to Japan next month? Good, okay, thank you. Oke, jika Anda merasa lelah, Anda boleh berhenti sampai sini. Mungkin bisa Anda latih pada session berikutnya. Jadi pada level 2 ini satu pelajaran tidak harus habis pada satu session. Oke, disarankan pada 2 session. Untuk practice 5, ini adalah PR Anda, retelling. Anda menceritakan kembali cerita di atas tanpa melihat teks tentunya. Dan Anda boleh berimprovisasi, tidak harus sama, tidak harus berurutan, karena bahasa itu adalah seni. Oke, Anda silakan berimprovisasi sendiri, berkreativitas sendiri. Number 1, you are David. Anda menjadi David. Anda bercerita, misalkan, my name is David, I'm not from Japan, but I'm from French, dan sebagainya. Kemudian number 2, Anda menceritakan kembali, tapi kali ini David adalah teman Anda. Coba bayangkan David adalah teman Anda ceritakan. I have a friend, his name is David. He's not from Indonesia, but he is from French, dan sebagainya. Kemudian number 3, ceritakan kembali, kali ini Linda is your friend. Dan terakhir adalah Anda menjadi Linda. Oke, silakan Anda kerjakan sebagai homework sebelum kita masuk pada bagian berikutnya, yaitu phonetic transcription. Baiklah, sekarang kita masuk pada bagian kedua, yaitu phonetic transcription. Oke. Phonetic transcription ini artinya adalah simbol bunyi. Jadi phonetic transcription ini bukan huruf, tetapi simbol atau lambang bunyi. Tentunya tidak sembarang bunyi, melainkan bunyi bahasa. Oke. Phonetic transcription ini ada 2 jenis, yaitu sistem IPA atau IPA, International Phonetic Alphabet, dan kemudian yang kedua adalah sistem Trager-Smith yang banyak dipakai di Amerika. Di sini saya mengajarkan sistem IPA. Kenapa? Karena sistem IPA jauh lebih banyak digunakan oleh negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau sebagai bahasa asing, as foreign language and as a second language. Oke. Phonetic transcription bisa Anda pelajari setelah Anda menguasai pronunciation. Karena pronunciation sudah saya berikan di level 1, tentunya Anda sekarang sudah bisa melanjutkan pada phonetic transcription, yaitu lambangnya. Jadi kalau pada level 1 kita belajar bunyinya, bunyi bahasa, sekarang pada level 2 adalah lambangnya. Oke. Sebelum kita masuk, saya akan terangkan kepada Anda, phonetic transcription ini sangat penting Anda kuasai. Kenapa? Karena saya ingin Anda mampu belajar mandiri ke depan. Saya pernah mengatakan pada Anda, satu-satunya bahasa yang tidak punya rumus, seenak wudelnya adalah bahasa Inggris. Di mana huruf U bisa dibaca U, seperti put, bisa dibaca A, seperti cut, bisa dibaca E seperti burn, dan sebagainya. Itulah sebabnya phonetic transcription wajib Anda kuasai sebagai alat belajar bahasa secara mandiri. Baik, sekarang Anda lihat nomor 1, number 1. Ketepatan simbol yang mewakili bunyi bahasa. Jadi memang phonetic transcription atau lambang bunyi jauh lebih akurat daripada huruf. Coba Anda lihat contohnya, kata di bawah, besok. Itu kalau ditulis dalam bentuk pronunciation, itu Anda lihat yang dalam square bracket atau kurung kotak ya. Kita sebut aja dalam kurung besok. Nah itu. Tetapi kalau beli, itu Anda lihat sebelah kanannya lambang bunyinya atau phonetic transcription-nya. Itu E terbalik. Itu adalah lambang bunyi atau phonetic transcription. Oke. Sedangkan pada huruf antara penulisan besok dengan beli, E-nya sama. Jadi bisa Anda ucapkan besok, bisa beli.
Tapi kalau fonetik tidak, lebih akurat ya. E dibalik, itu adalah lambang untuk bunyi E. Sehingga Anda membacanya bukan beli, tapi beli. Oke? Jangan lupa phonetic transcription selalu ditulis dalam bracket seperti itu. Sekarang Anda lihat nomor 2. Tadi saya katakan bahwa fonetik adalah alat belajar mandiri dalam membaca new vocabulary. Jadi ke depan itu Anda pasti menemukan vocab-vocab baru. Dan setiap kali Anda menemukan vocab baru, jangan langsung dibaca. Curigai dulu. Karena dalam bahasa Inggris itu tidak punya rumus. Tidak bisa dipercaya. Coba Anda lihat kata di bawah. Language tulisannya. Oke, sekarang silakan Anda buka kamus. Maka nanti lambang bunyinya adalah seperti yang di bawah. Oke. Ada 2, saya pisahkan. Sekarang kita baca yang bold kuning dulu. Lang. Itulah bunyinya lang. Bukan leng. Tapi a. Lang. Leng. Beda tentunya antara a, lang dengan leng. Di situ lambang bunyinya adalah a. Maka kita tidak boleh mengucapkan leng, tapi lang. Kemudian yang bold biru Anda lihat itu adalah g. Lambang bunyi g, o, i dan j. Gwitch. Tidak which, tapi g. Gwitch. Oke, di bawahnya kita sambung menjadi language. Selama ini orang membaca language karena mereka memang tidak memahami lambang bunyinya. Oke, kita tarik ke bawah. Contoh lainnya, English. Coba lihat. Lambang bunyinya adalah seperti itu kalau Anda buka dalam kamus. Sekarang saya pisah kembali. Bold kuning itu adalah ing. Kemudian bold biru adalah glish. Itu bukan glish, tapi glish dengan sh. English. Oke, tentu membacanya bukan English, tapi English. Oke, betapa pentingnya penguasaan phonetic transcription sebagai alat belajar Anda secara mandiri. Sehingga dengan demikian Anda tidak mungkin salah lagi dalam mengucapkan new vocabulary atau kata baru apapun yang Anda temui. Contoh terakhir adalah yang di bawah itu, usually. Tulisan yang benar dalam kamus ada yang di bold kuning itu Anda lihat. Usually. Kalau di bawah tertulis dengan sh, itu dibacanya usually. Oke. Kembali ke atas. Saya baca pelan-pelan. Usually. Bawahnya usually. Bawahnya usually. Dan terakhir adalah usually. Oke. Itulah sebabnya saya minta Anda benar-benar sangat menguasai, benar-benar mempelajari phonetic transcription ini seperti biasa. Automatically Anda latih sampai automatically without thinking. Sampai benar-benar Anda menguasainya tanpa berpikir lagi. Oke. Kemudian itu Anda lihat, itu adalah sistem fonetik yang tadi saya katakan. Sistem IPA yang hanya ada di kamus Wojo Wasito, tidak ada di kamus lainnya. Oke, jadi Anda kalau beli kamus lainnya, itu fonetiknya, sistemnya ngarang sendiri. Tidak berdasarkan salah satu IPA atau Traeger-Smith. Oke, itulah dia. Oke, saya kira cukup untuk pengantar pada phonetic transcription. Sekarang siapkan kamus Anda. Carilah 10 simbol bunyi untuk kata-kata berikut. Itu Anda lihat dari number 1 sampai number 10. Ada there, that, then, those. Silakan Anda buka kamus dan ditulis lambang fonetiknya. Anda jangan lihat jawaban dulu di bawah. Silakan Anda cari. Oke, saya yakin Anda telah mencari. Itu adalah jawaban yang di bawah. Itu Anda lihat. Nomor 1, nomor 1, there. Number 2, that. Number 3, then. Number 4, those. Number 5, they. 6, there. 7, that. 8, then. 9, those. 10, they.
Saya minta Anda fokus pada bunyi D dan Z-nya saja. Itu dua bunyi yang kita pelajari. Yaitu bunyi voice dental fricative. Z. Oke. Coba Anda lihat kotak yang dalam kuning. Tadi saya lupa menjelaskan. Anda bisa lihat contoh antara day, hari, itu lambang fonetiknya di sebelah kanan. Sedangkan they, mereka, itu lambang fonetiknya sebelah kanan. Sangat berbeda dengan yang di atas. Oke. Read it. Nah, sekarang silahkan Anda baca lambang fonetik ini. Tentunya Anda sudah siap. Ready. 1. Good. This. 2. Good. Though. 3. Good. Miss. 4. Good. Bros. 5. Good. Sus. 6. Good. Then. 7. Good. Sis. 8. Good. Ruz. 9. Good. Lazon. 10. Good. Brize. Okay. Jadi bukan briday, tapi brize. Karena lambangnya itu Anda lihat beda. Brize, bukan briday. Oke. Ada yang pernah mengirim email kepada saya, apakah TH itu selalu Z? Jawabannya tidak. Itulah sebabnya Anda perlu phonetik. Bahasa Inggris itu tidak mempunyai rumus. TH tidak selalu Z. Coba lihat yang di bawah. South artinya selatan. Itu dibacanya south. Seperti orang bilang thank you, thank you, thank you, nothing, something, miss, south. Anda lihat itu lambangnya. Tetapi begitu ditambahkan ERN, bagian selatan, kita membacanya bukan southern, tetapi southern, pakai Z, southern. Oke? Betapa bahasa Inggris itu benar-benar tidak boleh Anda percaya begitu saja. Itulah sebabnya saya berikan alat belajar kepada Anda, yaitu phonetic transcription yang saya yakin belum pernah Anda dapatkan di kursus sebelumnya. Oke, itulah dia phonetic. Kemudian kita lanjut pada bagian 3, yaitu reading. Sudah saya pisahkan pada file yang terpisah. Silahkan nanti di rumah Anda terjemahkan halaman 1 dan halaman 2 dari The Adventure of Tom Sawyer dari Introduction. Oke, ingat Anda jangan malas membuka kamus. Mungkin dalam satu halaman Anda bisa berpuluh-puluh kali membuka kamus. Setelah seminggu Anda mulai berkurang. Yang tadinya sehalaman Anda buka 20 kali, lama-lama berkurang 15 kali. Satu halaman Anda membuka 10 kali, lama-lama 5 kali, lama-lama 3 kali. Lama-lama satu halaman Anda cuma buka kamus 1 kali, dan sebagainya. Oke, reading sangat powerful dalam meningkatkan vocabulary Anda. Vocab itulah yang nanti bisa kita arahkan untuk meningkatkan akselerasi kemampuan speaking, listening, writing, dan sebagainya. Oke, thank you very much for today. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saatnya kita membahas reading 1 pada novel The Adventures of Tom Sawyer. Saya hanya memilih beberapa kalimat yang memang memiliki kesulitan yang cukup. Itulah sebabnya kalau Anda mampu menerjemahkan kalimat-kalimat ini, sisanya saya yakin Anda mampu menerjemahkannya dengan benar. Oke, mari kita bahas bersama. Number 1. He didn't want to think about Injun Joe. Ia tidak ingin memikirkan tentang atau berpikir tentang Injun Joe. Anda lihat Injun diawali dengan capital letter, huruf besar. Berarti Injun tidak ada di kamus. Ini adalah common noun. Oke. Number 2, I'm going to look for treasure. Going to akan. Going to akan, look for mencari. Saya akan mencari treasure, harta karun. Look for, Anda lihat di entry look. Look itu bisa look for, bisa look in, bisa look into, look away, look after. Ini adalah look for yang artinya mencari. 3. Do you want to come with me? Anda ingin come with. Come with itu ikut. Come with me. Anda cari di kata come. Ada come with, ada come up, dan sebagainya. Anda ingin ikut bersama saya.
Number 4, young Samuel muda, lives in Hannibal. Hannibal ini diawali huruf besar H. Karena itu common noun, tidak ada dalam kamus. Ini adalah nama tempat. 5, his stories were in the name of Mark Twain. Cerita-ceritanya in the name of, atas nama Mark Twain. Atau menggunakan nama Mark Twain. Oke, jadi Anda tidak harus tepat seperti yang saya terjemahkan. Yang penting memiliki pemahaman yang serupa. 6, later, berikutnya atau selanjutnya, Samuel lives in New York, tinggal di New York. Kita masuk pada chapter 1, defense. Number 1, Aunt Polly was angry, you're a bad boy. Aunt itu bibi Polly diawali dengan P, huruf besar, berarti ini adalah nama, tidak ada dalam kamus. Bibi Polly marah, you're a bad boy. Engkau adalah anak yang nakal. Jadi bad ini tidak diartikan jahat atau buruk atau jelek, tapi anak yang nakal. Number 2, you can paint the fence. Kamu bisa melukis. Nah, paint bisa melukis, bisa juga mengecat. Tapi di sini dalam cerita ini, paint artinya mengecat. You can paint the fence. Kamu dapat mengecat pagar. Mengecat pagar. Number 3, this isn't work. Ini bukanlah pekerjaan. I like painting. Saya suka melukis. Nah, painting di sini melukis. I'm a very good painter. Saya adalah pelukis yang bagus, yang baik juga. Please, can I paint? Please itu tidak mempunyai arti. Itu satu permohonan. Please, can I paint? Okay. Bolehkah saya ikut mengecat? Give me the fruit. Berikan saya buah-buahan. Then you can paint. Selanjutnya kamu boleh ikut mengecat. Tom stayed in the yard. Tom tetap di halaman. And the boys painted. Dan anak-anak mengecat. Oke? Sekian. Assalamualaikum.